Yang saya hormati Bapak Ketua RT 0102 ya Pak. Udah kayak pilpres saja ya. Bapak-bapak Ketua RT, walaupun jadi Ketua RT itu nggak enak Pak. Gaji nunggak. Terus kalau pas bagi bantuan itu saudara dapat diomong orang, ya iyalah saudara dia pantas kebagian. Tapi orang lain dapat, saudara enggak. Apa kata saudara? Percuma punya saudara jadi ketua RT. Saudara aja nggak dipikir. Nggak enak jadi ketua RT itu Pak. Ujung tombak. Kuping kita itu lebih dekat dengan masyarakat. Makanya sebetulnya ketua RT itu mestinya gajinya 5 juta lah sebulan itu. Setuju nggak kira-kira? Seru juga kan? Karena resikonya itu loh, di ujung tombak langsung bersentuhan sama masyarakat. Maunya sih gitu. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Insinyur Himi Fuad selaku Ketua Ta'mir Masjid Al-Jihad, sekaligus juga member Gerakan Sedekah 1000 Sehari, beserta segenap jajaran Ta'mir Masjid Al-Jihad. Yang saya hormati bapak-bapak jamaah beserta ibu-ibu yang di dalam, beserta anak-anak santri dari Pondok Pesantren Darus Sa'adah, pimpinan Bapak Kiai Haji Muhammad Fahru Rizal. Nanti anak-anak sampaikan salam dari Pak Ustadz Suparman gitu buat Pak Kiainya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Kalau saya ini sedang serak-serak basah ini Pak, karena jadwal maulid memang sedang padat. Tadi malam pukul 00:01 itu baru selesai ceramah di Pondok Pesantren Madarijul Ulum. Dipulang ke rumah itu jam 2 malam. Ini sudah ceramah lagi. Mudah-mudahan suaranya baik-baik saja. Allahumma amin. Dan yang pertama hendak saya sampaikan, kita ini sedang diuji dengan masa pandemi. Sehingganya kita mesti prokes. Salah satunya pakai masker. Cuman saya minta izin Pak, ceramah enggak pakai masker. Karena lama-lama bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Terus saya ingin sampaikan, saya enggak setuju dengan tulisan karena berlebihan. Pakai masker harga mati, enggak pakai masker mati. Ngelunjak amat tulisan itu. Itu jangan, tulisan begitu berlebihan, gulu. Sebaiknya tulis saja dihimbau pakai masker demi menjaga kesehatan. Nah cocok itu. Kalau bahasanya begitu enggak apa-apa. Enggak pakai masker mati. Justru sebaliknya, ada orang gara-gara kelamaan pakai masker mati dia. Karena ngapa? Kurang suplai oksigen. Jangan berlebih-lebihan. Saya ingin luruskan buat Bapak Ibu, kita ini prokes. Bagus. Pakai masker ini Pak, kalau lagi kena flu, kita kena demam flu pilek nih, kalau kita pakai masker, serumah itu nggak akan ketularan. Jajal lepas maskernya. Cium istri, istri ketularan. Dekat anak, anak ketularan. Cuman kalau rajin pakai masker nggak nular orang kena flu itu. Cuci tangan katanya bagus. Minum vitamin bagus. Tapi harus diniatkan begini. Kita ini protokol kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Karena itu beda. Mati itu ajal, sehat itu ikhtiar. Mengapa kita penting sehat? Karena Nabi bersabda,
As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Betul nggak kira-kira Pak? Sehat lebih baik daripada kaya. Saya ambil perumpamaan begini sajalah. Ada orang kaya, rumahnya mewah, fasilitas lengkap, mobil banyak, tapi penyakitan. Makan apa aja takut. Makan nasi takut, ikan asin takut, sate kambing takut, sambal takut, santan takut. Ketiban makannya tiwul. Itu yang makan tiwul kalau zaman dulu itu orang nggak kebeli beras Pak. Zaman sekarang orang makan tiwul orang kaya. Coba rumah-rumah makan yang jual tiwul, orang kaya semua yang beli karena takut makan nasi. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya saja geribik, lantainya tanah, atapnya bocor, tapi sekali makan 3 piring sayur nangka disanten, lauknya ikan asin gabus menggala, apalagi kira-kira, sambalnya sambal terasi, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata ibu saya, petai, jehing, kabau. Habis makan, duduk di teras, bersibak keringat, buka baju, ngudut ji samsu. Wih keren Pak. As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Runi, tegak Runi. Perasaan saya jadi ngantuk kalau saya duduk ya Pak. Bahaya kalau saya yang ngantuk kan. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hanya saja benar himbauan Bu Wali Kota tadi, Ibu Eva Duyana Herman HN. Kata beliau, di masa pandemi ini kita tingkatkan kepedulian sosial kita. Karena banyak yang terdampak secara langsung. Walaupun ada dampak positifnya. Gara-gara corona, orang kampung pinter bahasa Inggris semua. Stay at home, menang nang omah. Enggak sekolah pinter bahasa Inggris Pak. Sekolah dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. Kerja dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Inilah saatnya mengapa orang kaya berbagi, yang bergaji berbagi, yang punya tabungan ambil uang di tabungan kita memberi. Mana qasat shadaqatum mimmal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Enggak ada orang sedekah jadi miskin. Tidak ada orang yang berzakat berinfak jadi bangkrut. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin bertambah, semakin bertambah, dan semakin bertambah. Jadi bahkan Bu Wali Kota mengutip sabda Nabi, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan saudaranya dari satu beban kesulitan dunia ini, maka Allah janji akan dibebaskan untuknya beban di akhirat pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita selalu menolong sesama. Insya Allah. Apalagi begini Bapak Ibu, saya ini baca orang nge-share Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Ini keren ini Pak kalimatnya. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Maksudnya apa? Jangan sampai umat Islam hanya berhenti pada kemegahan masjid, mempermewah masjid, tapi lupa dengan lingkungan masjid. Makanya Nabi bersabda, la taqumus sa'ah
hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Makanya Pak Himi Fuad, ini masjid kita udah bagus ini. Jangan sampai masjidnya udah bagus, bongkar pasang, gatel tangan ini Pak. Ini sudah keramik nih, ada yang nyeletuk, yuk ganti granit, congkel keramik, ganti granit. Ini gatal namanya. Mubadir sedekah jariah orang ini. Selama ini bisa dimanfaatkan, pakai yang ada saja. Setuju nggak kira-kira? Harus begitu. Saya khawatir di Bandar Lampung ini Pak, masjid bongkar pasang. Nggak murah itu, miliaran biayanya. Alangkah baiknya uang segitu bagiin buat fakir miskin. Keren banget. Sambil ngajak mereka ke masjid, ada unsur kepedulian sosialnya. Ada lagi perkataan di media sosial tuh begini, sesuap nasi. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju ya Pak ya? Daripada ribut ngapa nggak bisa umrah, daripada ribut ngapa hajinya ke pending, lebih baik yang saving dana, berbagi dengan kerabat, berbagi dengan tetangga. Karena itulah sejatinya orang muslim. Ini teguran buat saya ini Pak. Ada yang negor saya dan saya nggak bisa ngebantahnya. Apa tegurannya Ustadz? Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat lemah. Nggak bisa ngebantah saya. Iya juga ya Pak. Dakwah itu kalau di mimbar megang mikrofon mah enak. Pulang ceramah disangoni Pak. Kalau panitia lupa dianterin ke rumah, enak. Betul itu, saya setuju sangat itu. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Dakwah sebenarnya bukan pas megang mikrofon, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Dakwah bilhal. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke tema maulid kita. Jadi ceritanya begini Pak, kita ambil poin-poinnya saja. Nabi kita ini lahirnya menjelang subuh. Ini wayahnya umum, ini ilmu tumbuk kalau kata orang Sumatera. Laki-laki itu lahir dari mulai dini hari sampai sebelum zuhur. Itu kebiasaannya. Perempuan lahir mulai dari ba'da zuhur sampai sebelum tengah malam. Makanya jangan panik. Ini apa-apa sesar lagi Pak. Saking paniknya. Nah, Nabi kita lahir sebelum subuh. Waktu itu Ibunda Aminah sendirian. Sudah mulai kontraksi. Kontraksinya sudah mulai rapat. Maka datang 4 wanita mulia yang menemani. Wanita pertama datang Ibunda Hawa, ibu moyang umat manusia. Susul wanita kedua yakni Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang ketiga disusul oleh Asiyah, istrinya Fir'aun. Ini keren ini. Bininya wanita penghulu surga, lakinya Fir'aun, dedengkotnya neraka. Makanya buat ibu-ibu di dalam saya ingatkan, ibu-ibu sabar aja kalau punya laki kayak Fir'aun. Biarin dia aja yang masuk neraka. Ibu-ibu mah kalau sabar masuk surga. Ya enggak adalah laki kayak Fir'aun zaman sekarang. Yang ada paling banter, hidung belang, mata keranjang. Ada enggak Pak? Enggak, yang mana orangnya Pak? Oh, ada yang ngacung di belakang.
Udah hidungnya belang kata ibu-ibu, matanya keranjangan, bajingan, tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan kata ibu-ibu. Demi anak-anak saya bertahan Ustaz. Nggak apa-apa Bu, sabar. Asiyah itu sabar punya laki Fir'aun. Dia tetap bertakwa kepada Allah walaupun Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aunnya jadi dedengkot neraka, Asiyahnya wanita penghulu surga. Disusul wanita keempat yakni Maryam binti Imran, yakni ibunda Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Nah Bapak Ibu, ditemani 4 wanita mulia, datanglah bidan Syifa binti Amr. Mulailah proses bersalin. Nabi lahir dalam keadaan tengkurap. Iyalah kalau tengadah mah keselak ketuban Pak. Tengkurap. Tapi bukan cuman tengkurap. Nabi lahir tengkurap dalam keadaan sujud. Jadi tangannya langsung diletakkan di lantai. Begitu keluar, tangan diletakkan di lantai, tali pusarnya putus dengan sendirinya. Dan begitu digendong, ternyata Nabi lahir sudah dalam keadaan disunat. Jadi lahir itu dari kandungan sudah dalam keadaan tersunat. Jadi nggak usah nanya, Ustadz, dulu Nabi waktu khitanan mantrinya siapa ya? Iya, Nabi nggak pakai mantri Pak. Mungkin Jibril yang langsung motongnya. Wallahu a'lam bisawab. Sebentar, karena ini ada yang nyangkut di sini nih. Mestinya minum strepsil katanya. Kita minum sebentar Pak. Silakan minum. Baik. Nabi lahir dalam keadaan sujud, sudah dalam keadaan tersunat. Waktu itu biasa orang Arab, kalau bayi lahir anak laki, maka nyempring bidannya laki, begitu Pak. Karena kalau yang lahir anak perempuan, bidannya nggak berani nyempring. Karena orang Arab marah kalau punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Bangsa Arab jahiliyah itu kalau mereka mendengar kabar istrinya yang sedang melahirkan itu bil unta, melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, malunya bukan main, tertunduk kepalanya, hitam mukanya, wa huwa kadhim, dan dia marahnya bukan main. Masuk lakinya ke dalam, istrinya baru saja melahirkan, digamparin oleh suaminya. Dasar bini sialan, kok melahirkan anak perempuan. Itu bejatnya bangsa Arab Pak. Bejat sangat. Malu mereka kalau punya anak perempuan. Nah Nabi waktu lahir kata bidannya laki, maka semua bergembira, termasuk yang jahiliyah. Paman Nabi namanya Abu Lahab. Ini kafir nih Pak. Mati kafir, mati musyrik nih orang. Bahkan ketika Nabi diangkat jadi Rasul, ini musuh utama. Abu Lahab saking senangnya punya ponakan laki-laki, dia langsung memerdekakan budak di hari Senin itu. Makanya ada mimpi Abu Lahab sudah mati. Nah adiknya Abbas bin Abdul Muthalib mimpi ketemu kakak tirinya. Dalam mimpi Abu Abbas bercerita, Abu Lahab sedang disiksa. Nangis dia. Tiap hari saya disiksa di kubur. Cuman kata Abu Lahab, khusus hari Senin siksanya libur. Oh kayak orang sekolah ya Pak, liburnya minggu gitu. Nah Abu Lahab siksa kuburnya lepas libur hari Senin, seminggu sekali. Kemudian Abbas bertanya, ngapa diliburkan? Karena dulu waktu keponakan kita lahir Muhammad, aku bergembira dan memerdekakan seorang budak. Gara-gara itu
Allah mengurangi siksa setiap hari Senin. Subhanallah. Nah kita ini Pak, bukan Abu Jahal kita ini, bukan Abu Lahab. Kita ini umat Nabi. Yang kita ini maulid saban tahun. Maka mudah-mudahan selamanya kita tidak akan disiksa di kubur. Allahumma amin. Selamanya tidak akan disiksa di neraka. Allahumma amin. Dan masuk surga kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Ini luar biasa ini. Kecintaan kita kepada Nabi. Saya perlu sampaikan Pak, seluruh negara di dunia internasional ini maulid. Coba bapak-bapak nonton di YouTube. Leicester City, Inggris, maulid. Di London, maulid. Mesir, maulid. Arab, maulid. Qatar, maulid. Amerika, maulid. Sekarang survei menunjukkan di bulan maulid ini nama paling populer di Amerika dan Eropa adalah nama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau kasih tahu Pak, yang suka mengharam-haramkan maulid ini cuma satu golongan. Namanya golongan Khawarij. Yang suka mengharam-haramkan maulid ini cuma satu golongan. Jadi jangan ikut-ikutan yang kayak gitu, bikin ribut namanya itu. Cuman saya tetap ingin tengahilah. Yang senang maulid mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi. Allahumma amin. Yang gak suka maulid, yang penting jangan mengharam-haramkan kita. Jalan aja masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Jangan saling ganggu, jangan saling menyalahkan. Namanya perbedaan pendapat. Orang gak mungkin satu pendapat. Betul tidak kira-kira? Ya kayak hidup bertetangga lah Pak. Nggak usah ngopeni rumah tangga orang, urusin rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Kira-kira Bapak Ibu setuju? Setuju sangat itu mah. Ya hidup beragama juga begitu. Nggak mungkin orang otaknya sama kan. Nggak mungkin orang cara pandangnya sama. Sudahlah, itu perbedaan pendapat. Yang penting jangan merasa paling benar sendiri. Kan jelas tuh Pak hadisnya. Yakhruju qaumun wa yaqra'unal Qur'an laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai' wala salatukum ila salatihim bisai wala siyamukum ila siyamihim bisai. Akan keluar sekelompok orang di mana kelompok ini mereka membaca Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'anmu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi ingat kata Nabi, annahum kilabun nar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Lo gak bisa. Ini sabda Nabi yang paling kasar ini Pak. Saya aja bacanya agak gimana gitu. Coba jangan anjing-anjing neraka, kiri-kiri neraka gitu Pak. Subhanallah. Ini sabda paling kasar. Bayangkan mereka ngaji, baca Quran, nggak ada apa-apanya bacaan Quran kita. Saking hebatnya mereka. Mereka sholat, nggak ada apa-apanya sholat kita. Mereka puasa, tidak ada apa-apanya puasa kita. Tapi mengapa mereka dikatakan Nabi anjing-anjing neraka? Karena mereka merasa paling beriman sendiri, mudah mengkafirkan orang. Karena mereka merasa paling sunnah sendiri, mudah membid'ah-bid'ahkan orang. Hati-hati dengan merasa paling beriman. Hati-hati dengan merasa paling benar. Makanya saya diingatkan kakek saya. Bapak saya kan kombring Pak. Dinyebut kakek itu Akas. Diingatkan Akas saya, Cung, kalau kamu mau mendakwahkan agama, satu aja pesan Akas. Jangan merasa paling beriman sendiri. Kan tersinggung, namanya cucung digituin Pak. Akas ini ngomong apa? Gak usah marah. Ini kakek yang ngomong, Akas yang ngomong. Kamu pikirin dewe aja. Saya pikir-pikir Pak, iya juga ya. Orang kalau merasa paling beriman sendiri, yang lain jadi kafir Pak. Orang kalau merasa sunnah, yang lain jadi bid'ah. Orang kalau sudah merasa paling baik, yang lain jelek semua.
Orang kalau sudah merasa paling benar, yang lain jadi salah semua. Saya ngehnya pas membaca guyonan orang di media sosial, anekdot. Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, "Pak, mau tahu nggak apaan anak paling goblok di dunia?" Loh, siapa anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ini tukang cukur sok hebat juga ngegoblok-goblokin orang. Mana yang digoblokin? Bejo lagi. Ada Pak Bejo nggak ya? Nggak ada, alhamdulillah. Lapang kita kalau nggak ada. Takut tersinggung Pak Bejonya. Kata yang dicukur, "Kok lo tahu Bejo paling goblok?" Udah gua tes tiap hari, itu Bejo masih goblok juga. Tiap hari ngetesnya. Emang kayak mana lo ngetesnya? Yuk kita tes lagi hari ini. Tukang cukurnya manggil, "Jo, sini." Ternyata Bejo ini anak kecil, kelas 5 SD. Ada apa, Maang? Kata Bejo. Sama tukang cukur disodorkan. Di tangan kanan uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. "Milih, Jo," kata tukang cukur. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nah kan Pak, kata tukang cukur, Bejo memang goblok. Pan ada yang 5.000, dia nggak pilih, malah dia pilih yang 1.000. Iya juga, kata yang dicukur ini. Selesai cukur rambut, dia bayar, keluar, di luar ketemu Bejo dia. "Jo, sini dulu." "Ada apa, Om?" kata Bejo. "Enggak, lo tadi di dalam, Jo. Ini duit berapa kira-kira?" 5.000, Om." "Nah yang ini, Jo, 1.000. "Enggak, Om tanya, gede yang mana? Yang 5.000 atau 1.000? "Ya gedean yang 5.000 lah, Om," kata dia. "Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu. Ngapa lo tadi pilih yang 1.000 bukan yang 5.000 aja?" Bejo ketawa, kata Bejo, "Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari saya dites. Mending dapat 1.000, yang penting tiap hari, yang penting daripada dapat 5.000 tapi sekali." Kata yang dicukur, "Yang goblok bukan Bejo," kata dia. "Yang goblok tukang cukur." Artinya Pak, kenceng kita teriak-teriak goblok, kita yang goblok. Kenceng kita teriak-teriak kafir, kita yang kafir. Kenceng kita teriak-teriak bidah, kita yang bidah. Jadi jangan gunakan tunjuk untuk menghardik orang lain, karena Nabi nggak perbolehkan itu. Yang namanya orang Islam beda-beda itu nggak apa-apa. Ketika kita berbeda bukan untuk saling menyalahkan, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Silakan berlomba menurut amaliyah kita masing-masing. Yang jelas umat Islam ini bakal masuk surga semua. Allahumma amin. Selanjutnya, di usia 5 tahun Nabi kita dibedah dadanya, diambil hatinya, dikeluarkan darah-darah kotornya, pengaruh setannya, kemudian dibersihkan. Artinya bahasa agamanya sibghah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini pelajaran bagi kita. Nabi saja udah jelas bakal jadi nabi. Jadi nabinya masih lama Pak, nunggu umur 40 tahun. Tapi dari kecil sudah dipersiapkan. Sama dengan anak kita, pengen punya anak yang solih dari kecil persiapannya. Apalagi umur 0 sampai 7 tahun. Pengaruh orang tuanya sangat dominan. Makanya muncul pepatah orang Arab, "Ma fil aba fil abna." Apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Kata orang Arab. Kalau kata orang Jawa, "Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet." Coba sekali lagi ya Pak. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maka ada cerita Pak, di kampung ibu saya, Batu Raja. Ada orang sering kehilangan rambutan. Pas diintip yang nyuri anak SD. "Oi, ngan ini galak maling rambutanku nih." Ini bahasa Batu Raja, bahasa ibu saya. "Pantasan rambutanku nih habis. Kamu ya yang suka maling rambutan, pantasan habis."
Ku kata bangan ngan kele, kata kelah aku dia takutan. Tak bilangin bapakmu nanti, bilangin aja kata anak kecil ini gua nggak takut. Nah mana bapakmu? Teriak anak kecil, "Bak, turunlah ada jemenya." Ternyata bapaknya lagi di atas rambutan. Bapaknya yang ngunduh, anaknya yang ngumpulin. Artinya Pak, anak jadi begitu ya karena faktor orang tua. Jadi kalau anak itu bandel nakal, jangan salahkan siapa-siapa. Itu salah orang tuanya. Makanya di umur-umur begitu Bapak Ibu antar anak ke guru ngaji. Umur 7 sampai 14, 14 sampai 21 itu usia belajar. Sebaik-baiknya anak kita belajar di pondok. Nah, kayak anak-anak kita ini Pak, hebat itu. Yang Qoriah kita tadi kan, itu kan kuliahnya Unila, tapi sambil mondok di Darussaadah. Kan keren itu Pak. Aman anak-anak kita. Keren banget itu. Makanya anak masukin pondok. Ada yang sistem ngalong itu loh Pak. Pulang sekolah langsung ke pondok. Nanti di pondok sampai jam 10 malam. Pulang ke rumah langsung tidur. Nggak sempet main HP. Nggak sempet anak kita. Nggak sempet dia bergaul ke lingkungan sesama. Atau langsung kirim ke pondok pesantren. Pak anaknya Pak Himi Fuad kemana? Tebuirang ya? Gontor? Jember ya? Di Jember. Kirim ke Jawa sana anak-anaknya. Kalau Jawa kejauhan ya di Bandar Lampung jadilah. Tapi kalau anak ngotot banget nggak mau mondok, suruh mondok malah kabur, nggak apa-apa. Bikin kesepakatan tapi, nah nggak apa-apa. TK, SD, SMP, SMA, Unila, tapi ngaji ya nak. Antarkan anak ke guru ngaji. Jangan suruh berangkat sendiri, daftar. Ini anak suruh berangkat sendiri kata guru ngaji. Kamu anak siapa? Anak bapak. Ibu kamu siapa namanya? Mama. Bingung guru ngaji Pak. Anterin anak kita ke guru ngaji. Abi, Umi, Ustadz, Ustadah, titip anak saya, mohon ajarkan Al-Quran. Kalau dia nakal marahin, kalau dia ngelawan kami ikhlas, gebuklah pantatnya, asal jangan palanya, pantat. Makanya pantat dibikin tebel. Kalau dipukul mendal, del. Saya kasih tahu ilmu sama bapak ibu. Nempeleng pala nggak boleh, jitak haram, nampar muka haram, jewer kuping dilarang, cubit perut bu, jangan cubit anaknya itu, nggak boleh. Yang boleh itu pukul pantatnya. Itu tempat yang benar. Kalau anak kelewat bandel, pukul saja pantatnya. Bawa anak ke guru ngaji, Abi, Umi, titip anak kami. Kalau dia nakal marahin, kalau dia ngelawan kami ikhlas pukul pantatnya. Tapi kalau dia goblok, ngaji nggak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan. Nggak jauh beda sama papahnya, apalagi mamahnya, geblok banget misalnya. Pak, kalau anak goblok tuh jangan dimarahin loh Pak. Makanya saya nggak setuju betul sekolah daring ini Pak. Sekolah daring ini banyak tugas dari sekolah. Yang ngebimbingnya emaknya di rumah, nggak sabar. Anak sampai dikeplakin sama mamanya itu. Jadi geblek anak kita kalau gurunya emaknya sendiri. Nggak sabaran emaknya itu, diciwitin anaknya. Gara-gara nggak hafal-hafal gitu. Penting bahwasanya pendidikan itu sesabar mungkin, sekuat mungkin. Kalau anak goblok, nggak salah dia. Walaupun kalau kata kiai saya, aslinya nggak ada orang goblok di dunia ini. Yang ada itu orang malas. Karena sebodoh-bodohnya orang kalau rajin dia jadi pintar. Sepintar-pintarnya orang kalau malas dia goblok juga akhirnya. Jadi kembali lagi, yuk kita kondisikan anak-anak kita kepada pendidikan ngaji. Suruh ngaji, suruh mondok. Oh saya baca ya Pak, Unila itu buka jalur khusus penerimaan mahasiswa. Jalur hafalan Alfiyah Ibnu Malik, jalur tahfiz Quran. Kemarin putrinya Kiai Ihya Ulumuddin, jalur hafalan Alfiyah Ibnu Malik terima di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Hafal Al-Quran terima di Akpol, hafal Quran terima di Akmil.
tapi badannya harus gagah. Badannya pendek ya nggak bisa masuk juga lah. Masa polisinya pendek amat? Begitu baris berbaris orang jadi heran. Itu titipan siapa lah itu ya? Nggak cocok sangat itu. Ya harus seterek dulu badannya. Hafal Quran di Mabes Polri. Hafal Quran jadi perwira TNI. Ya sudah banyak zaman sekarang. Dokter. Kemarin saya ceramah di Pondok Kiai Mustafa Wagianto Kemiling Pak. Al-Mutakin ya. Ceramah di sana. Itu mantunya itu dosen Unila. Dosen teknik sipil tapi hafal Quran 30 juz. Keren kan? Jadi teknik sipil insinyur tapi hafal Quran. Ternyata memang anak kiai di Jawanya. Sekarang pesantren sudah terdepan. Orang masuk pesantren itu nggak semuanya harus jadi ustadz. Ya Pak ya kira-kira. Bisa jadi apa saja. Yang penting modal ilmunya yang kuat. Demi menciptakan generasi yang pintar sekaligus benar. Karena kalau kita meneladani Nabi, sifat Nabi nomor 1 ya siddiq, pintar dan benar, jujur, amanah. Karena zaman sekarang ini di negeri kita banyak orang pintar nggak benar. Makanya di negeri kita ini walaupun mayoritas muslim, korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Karena ngapa? Banyak orang pintar nggak benar Pak. Kalau dipikir-pikir anak zaman sekarang, kalau cuman ukurannya pintar, anak sekarang lebih pintar dari orang tuanya. Buktinya orang tua anaknya sudah ngerti Facebookan, YouTubean, Googlean, Twitteran, Instagraman. Ada yang emaknya masih katrok betul. Mencet SMS aja nggak selesai-selesai. Malah sarah kirim lagi. Ngomong sayang kekirim ke Pak RT. Bu RT membaca ngamuk Bu RT. Ngapain lo sayang-sayangan sama laki gua? Padahal cuma salah kirim. Bahkan katanya anak zaman sekarang ini banyak yang lebih pintar dari gurunya. Ini ada kejadian di situ Bondok Jawa Timur. Ada guru SMA praktek. Disiapkan 1 gelas isinya air tawar. 1 gelas isinya alkohol. Disiapkan segenggam cacing yang masih hidup. Murid-murid protes sama bu guru. Maaf bu guru, praktek jangan dilanjutkan. Lu ngapa kata bu guru? Kalian jijik sama cacing? Bukan jijik sama cacing bu guru kata murid-murid. Kami murid-murid ini sudah ngerti semua. Ngapain lagi dipraktekin wong kami sudah ngerti? Kaget bu guru Pak. Hebat murid zaman sekarang belum dipraktekin sudah ngerti duluan. Oke kata bu guru. Ibu yang lihat kalian yang praktekkan. Maka sama murid-murid dipraktekkan segumpulan cacing diparah. Separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, kata murid-murid, lihat bu guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup sampai sekarang. Cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka bu guru kata dia, berarti kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Astagfirullahaladzim. Itu anak kita loh Pak. Tapi kalau dipikir-pikir agak masuk akal ya. Kalau cacing masuk air tawar hidup dia, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak muda demen mabok. Ngapa bang mabok? Biar nggak cacingan kata dia. Ternyata udah rajin mabok, cacing gak mati-mati, akhirnya miras dioplos. Begitu diminum, bukan cuma cacing yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Kita ini sedang dihadapkan dengan masa itu. Banyak generasi pintar tapi tidak benar. Belum lagi narkoba ya Pak. Saya kemarin itu hari Rabu seminar webinar nasional narkoba bersama kepala BNN dan lain sebagainya. Ternyata Pak, Bandar Lampung ini semua sudah zona merah narkoba. Yang tadinya zona merah, zona hitam narkoba. Dan narkoba itu sampai anak-anak SD itu kena. Saya pernah menghadapi langsung ngerukyah anak kelas 5 SD. Saya tanya emaknya, bu anaknya kena apa? Kesambet genderuwo Ustaz. Loh kok ibu tahu? Emang rumahnya dekat sungai. Nah kayak gini nih, banyak genderuwonya nih Pak. Sama kuntilanak ini, banyak ini. Kok sampean tahu bu? Ini sebenarnya Ustaz ceritanya udah berkali-kali dirukyah. Kiai sampai 10 kiai, 15 ustaz tapi nggak mempan-mempan. Ini kata saya jangan-jangan jinnya jin modern ini. Apa maksudnya Ustaz kalau jin modern itu Pak?
Dibacakan Al-Fatihah enggak mempan. Dibacakan ayat kursi, jinnya malah hafal. Dibacain Yasin, jinnya malah nantang. Apa kata jinnya? Gua enggak takut sama ustadz, gua takut sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak. Makanya ustadz-ustadz itu enggak ditakutin sama jin. Tukang jahit yang ditakutin. Begitu saya ruqyah Pak, bener. Pantesan emang gak ada jinnya. Memang tidak ada gendruwonya, tidak ada kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustaz? Ya gak tahu kata saya. Ongok-ongok beler. Bawa ke rumah sakit jiwa, tangani psikiater, rujuk ke spesialis saraf. Apa kata dokter saraf? Hancur sarafnya gara-gara kebanyakan ngelem aibon. Tuh kan. Bapaknya nangis, duitnya banyak Pak, rumah 3 tingkat, pedagang laki bini di pasar Cimeng sama pasar Kangkung. Apa kata lakinya, bapaknya? Dok, berapa duit gua bayar? Apa kata dokter? Berapa duit bapak tidak akan bisa memperbaiki saraf yang sudah hancur begini. Terima Pak, kata dokter. Makanya jangan duit aja yang dikejar itu, perhatikan anaknya. Maka kata dokter, paling caranya biar tidak ngamuk-ngamuk, sebulan sekali suntik penenang. Ini bahaya narkoba. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kondisikan anak kita dari kecil. Waduh, udah mau 1 jam aja ya Pak ya. Mau lama-lama lah ceramahnya, biar suara saya ngirit juga. Baik, saya langsung loncat sekarang. Usia salawe tahun Nabi kita menikah. Ini Muhammad Bujang. Usia pernikahan umat Nabi itu Bapak Ibu 21 sampai 28 paling tua. Makanya kalau 28 belum nikah, ketuaan itu. Jangan sampai sedemikian rupa. Kalau saya juga belum nikah Pak, belum menikah lagi ya. Subhanallah. Pengen tapi nggak berani. Saya ngomong di sini kan depan bapak-bapak, ibu-ibu kan nggak ngelihat saya ya Pak. Kalau ibu-ibu ngelihat saya melotot paling ibu-ibunya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi menikah di usia 25 tahun. Yang hebatnya itu Pak, ini sama janda. Orang Arab itu kan nggak mau nikahin janda kecuali buat istri ke-17. Itu zaman dahulu begitu. Nabi menikahi janda umur 40 tahun. Habis akad nikah dibawa ke depan Ka'bah, megang Hajar Aswad. Wallahi, 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 demi Allah Nabi bersumpah, saya bersumpah Khadijah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Makanya berdasarkan sunnah Nabi, bapak-bapak boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu Pak. Kata bapak-bapak, bini gua nggak mati-mati Ustaz, racun aja kalau berani Pak. Ya paling pasalnya pembunuhan berencana, mati juga dia. Itu Nabi. Bahkan Nabi ketika Khadijah wafat menduda 3 tahun lamanya. Subhanallah. Kalau saya apa nggak sanggup 3 tahun nganggur. Kalau kata orang Batu Raja, buruk barang tergantung. Allahu Akbar. 3 tahun Nabi menduda. Baru diperintahkan menikahi Aisyah. Itu pun masih anak-anak, belum bisa diapa-apain, pulangin lagi ke bapaknya. Lalu Nabi menikahi nenek-nenek Saudah umur 60 tahun. Makanya Pak RT, mumpung jadi RT lah, kalau ada warganya yang janda gitu, menikahlah, tapi cari yang umur 60 tahun. Itu ibarat mobil-mobil mogok itu Pak. Onderdilnya udah mau copot semua itu, boro-boro kepake nyerpis terus. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita. Dan Nabi kita ini paling memuliakan istri. Saya ingin sampaikan sama bapak-bapak hari ini, laki-laki yang terhebat, laki-laki yang terhormat kata Nabi bukan yang dipuji-puji di luar, bukan yang punya pangkat dan martabat, tapi laki-laki paling hebat itu kata Nabi yang paling memuliakan istrinya. Bahasanya saya sederhanakan begini Pak, kalau kita ramah sama orang lain wajar, tapi kalau kita ramah sama istri itu yang luar biasa.
Saya ramah sama bapak ibu ya wajar dong, namanya penceramah. Penceramah nggak ramah yang nggak diundang orang lah. Sebel yang ngundang, juta amat ustadznya, marah terus, males ngundangnya. Anggota dewan ramah wajar karena minta dipilih. Ketua RT ramah ya wajar lah pak. Nanti 3 tahun pemilihan nggak dipilih lagi. Kalau juta kan begitu. Pedagang ramah sama pembeli ya wajar. Awas ibu-ibu dagang cemberut, besok nggak jadi beli lagi orang. Tapi kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Mulai sekarang Pak ramah. Jangan pas ngelamar doang bersimpuh. Seakan-akan dia satu-satunya wanita. Tapi begitu sudah nikah main gentak sama bini, istri bikin kopi, hidang ke suami. Katakan, makasih ya ma. Sudah bikinkan papa kopi. Papa janji nggak akan kawin lagi. Kata-kata itu nggak banyak pak, tapi luar biasa. Ibu-ibu sehari bikin kopi 17 kali dia pak, saking senengnya. Istri capek masak, capek nyuci, mama capek mama masak, capek mama nyuci. Itu kan kewajiban papa mama. Tapi karena papa nggak sempat, papa nyuruh mama. Mama taat sama papa, maka papa doakan mama masuk surga. Senang istrinya. Ini boro-boro capek masak, capek nyuci, habis masak kebo masakanmu keasinan. Tega bapak-bapak nih. Mana pakai nama-nama hewan lagi. Kadang-kadang kita perlu pak nyontoh Nabi itu. Nabi itu kalau manggil Sofia apa, Jamilatum min ba'id, Malihatun min qarib. Sayyidah Sofia, dari jauh kamu tampak cantik, dari dekat tampak manis sekali. Ada laki tega ngomong dari jauh tampak cantik, dekatnya demek. Tega bapak-bapak nih, jangan gak pak. Nabi kalau manggil Aisyah siapa ya Umairah, wah yang kemerah-merahan. Maulah ibu-ibu itu dipanggil kemerah-merahan. Makanya kadang-kadang ibu-ibu dandan serba pink, kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, sendalnya pink, kaos kaki pink, bedaknya pink, lipstiknya pink, blush onnya pink. Begitu lewat depan suami ingin dipanggil kemerah-merahan. Apa kata suaminya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak nih. Mentang-mentang anak babi pink juga. Suami yang terbaik itu yang memuliakan istrinya. Makanya hadisnya sahih. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan laki-laki yang paling terpilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Tapi ingat bu, jangan cuma nuntut bapak-bapak, ya ibu-ibu juga harus berbakti. Jangan sampai ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau sampai laki lagi gemuk mau dipeluk-peluk, ketiban sampai laki lagi nipis, megang saja bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Ibu-ibu di dalam ini ingat satu pesan ini aja, ceramah maulid ini nggak diingat semua nggak apa-apalah, nanti nonton di YouTube nggak masalah. Ingat satu aja sama ibu-ibu itu, perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga taat suami. Tapi kalau ibu-ibu mau masuk neraka gampang ngelawan sama suami. Suami lagi tidur bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Percayalah sama saya. Perempuan itu paling gampang masuk surganya. Orang perempuan itu pak nyium tangan suami saja pahalanya sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan itu nah. Wow, hajar aswad beneran itu. Bakti istri itu sungguh luar biasa. Baik, selanjutnya usia 40 tahun beliau resmi diangkat menjadi rasul. Usia 53 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Langsung kita ke usia 63 tahun beliau wafat meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabi'il Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu
lahir Senin, wafatnya juga hari Senin. Makanya karena kita ini umat Nabi, Pak, ngikut Nabi, kita juga kemungkinan besar akan dimatikan pada hari kita dilahirkan. Ada nggak Bapak Ibu yang lahirnya hari Minggu? Siap-siap, jangan-jangan mati hari ini, Pak. Ya siap-siap aja lah. Ya kalau mati hari ini kan enak, habis pengajian husnul khotimah, kan gitu. Kan kita ini kalau duduk mendengarkan pengajian, dosa-dosa kita tuh hapus semua. Jadi bapak-bapak pulang dari sini tanpa dosa. Begitu dibangkitkan di akhirat, ya Allah, waktu saya mati itu habis maulid, ya Allah. Ya udah, kata Allah, masuk surga sono. Dimasukkan ke dalam surga, kita bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tibalah hari Senin, datang malaikat Israel. Assalamu alayka ayyuhan nabi, alaika salam ya Israel. Ada apa, kata Nabi? Kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin nyabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya ingin bertamu, tapi sekaligus nyabut nyawamu. Kalau boleh, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, saya mau pulang lagi. Kalau saya digituin, udah pulang sono loh, jangan kesini-sini lagi. Kata Nabi, aina Jibril, mana Jibril? Maka ngobrol-ngobrol sama malaikat Jibril. Selesai ngobrol, kata Nabi, Israel, cabutlah nyawa saya. Maka Nabi tertidur, ditidurkan, Pak. Di pahanya Imam Ali dicabut nyawa Nabi pelan-pelan dari ubun-ubunnya. Yang pertama kali mati telapak kaki. Ngurut, Pak, nyawa itu hilangnya. Maka telapak kaki itu melengkung. Ini alamat ini, Pak, tanda-tanda. Orang kalau sudah telapak kakinya melengkung begini, paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya buat persiapan lah. Orang kalau sudah mau mati, Pak, tulang belakangnya lepek. Kalau terlentang di lantai itu ratanya tuh sama lantai. Diselipkan telapak tangan gak bisa lagi. Nah, duduk pun mesti cari senderan. Coba ya lihat yang nyender, Pak. Kalau sudah miring sangat, nah. Tapi kalau masih bisa tegak, panjang umur. Maka wajar, Pak, kalau orang Islam tuh rata-rata meninggalnya husnul khotimah. Rata-rata. Atau meninggalnya sudah bertaubat duluan. Makanya saya ini termasuk orang yang sangat optimis. Yang namanya orang Islam itu masuk surga semua. Yang namanya orang Islam itu. Ya ada sih yang mampir, ada ya. Mampirnya ya terserah itu berapa lama. Kalau kebanyakan dosa ya mampir juga lah. Tapi kalau bertobat, Allah Maha Penerima taubat. Tarik nyawa Nabi sampai di lututnya, sampai di pinggangnya, sampai di pusarnya. Di sini Nabi tambah tegang, merasa berat sakaratul maut itu. Nabi yang orang suci saja begitu, apalagi kita, Pak, yang banyak dosa ini. Kita ini banyak dosa enggak? Banyak banget, Pak. Kalau dikira-kira banyak bapak-bapak apa banyak saya dosa ini ya? Atau banyak ibu-ibu? Jangan-jangan ya, Pak, karena ibu-ibu tuh banyak betul cangkemnya soalnya. Nabi bersabda, man katuro kalamuhu katuro dunubuhu. Barang siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa? Oh, saya ya, Pak. Baru sadar. Nah, makanya Ustaz tuh banyak dosa, cangkemnya banyak betul. Ceramah berjam-jam ya, Pak, ya belum tentu bisa mengamalkan. Makanya jihadnya penceramah itu bukan sedang ceramah, bukan. Walaupun serak-serak enggak masalah. Jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu jihad itu. Karena nggak mudah, Pak, mengamalkan itu. Kalau kata orang Jawa, jarkoni, iso ujar, ra iso ngelakoni. Yang kedua jihadnya penceramah itu, Pak, kalau pulang ceramah lupa disangoni. Nah, jihad itu. Jihad. Jangan sekali-kali WA panitia, ada yang lupa nggak ya? Kalau WA ngingetin, nggak jadi jihadnya. Kalau sedang ceramah mah enak, ada buah, anggur, kelengkeng, jeruk, salak. Nabi dulu dakwah dilemparin orang. Nggak ada yang ngamplopin Nabi kalau dakwah, nggak ada. Nggak ada yang ngongkosin Nabi. Makanya saya ngomong, kalau ceramah mah bukan dakwah yang sesungguhnya, bukan jihad yang sesungguhnya. Ya syiar saja, tetap ada baiknya.
Yang baik ambil, yang jelek jangan. Selama telur, walaupun keluar dari buntut ayam, ambil. Tapi walaupun keluar dari buntut sahrinong, tapi kalau kuning-kuning jangan, ge. Itu bahaya nantinya. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Apa bunyi wasiatnya? Usikum bisolah. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Tuh kan, hanya sholat tuh Pak. Isra Mi'raj ujung-ujungnya sholat. Maulid Nabi ujung-ujungnya sholat. Yuk kita makmurkan masjid kita ini, jangan sampai sepi. Ada cerita Pak, masjid di kampung sepi, muadzin kampung namanya Mbah Slamet, azan jam 11 malam. Tetangga masjid ribut, udah gila Mbah Slamet jam 11 malam azan. Orang datang semua ke masjid neriakin Mbah Slamet, "Mbah, sampean wis edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean azan?" Mbah Slamet ditiakin edan malah ketawa. Apa kata Mbah Slamet? Mau pas isaan. Wis ta'adzani, sampean gak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzani kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Pinter Mbah Slamet ini. Makanya kalau masjid kita ini sepi Pak, jam 12 malam adzan, paling Pak RT bawa pentungan ya, ganggu-ganggu orang tidur aja. Masyaallah hadirin rahimakumullah, jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lo kodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu? Jam 9 sholat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan, oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya Pak, dioplos kayak gitu. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di batas kerongkongan. Nabi berpesan, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Jaga kaum wanita, hati-hati dengan wanita, selamatkan kaum wanita. Karena kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara kurang syukur terhadap suaminya. Makanya ibu-ibu yang di dalam saya ingatkan ya Bu, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ibu-ibu mah nerimo sangat Pak. Kalau segitu dikasih 5 juta nerimo, 500 ribu nerimo, 50 ribu nerimo lah, nelongso. Ya nggak cukup lah Pak. Harus jihad bersama-sama. Tarik lagi nyawa Nabi sampai di batas paling akhir. Nabi mengucapkan kalimah as-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Mudah-mudahan kita yang memperingati Maulid hari ini dan sebisa kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi yang kita mampu, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti kita di surga bersama Nabi. Allahumma amin. Demikian dari saya, nggak usah panjang-panjang.